yang mana kemarin Pak Widi menerangkan tentang pertumbuhan, maksud saya perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu dengan perkawinan. Sudah ada materinya di Classroom, nanti bisa dibaca. Begitu pula Pak Widi kemarin menerangkan lewat Zoom juga perkembangbiakan secara vegetatif, ya. Namun yang ikut kemarin itu sedikit. Namun materinya ada di Classroom juga. Nah, kali ini Pak Widi akan menerangkan tentang perkembangbiakan secara perkembangbiakan binatang secara generatif. Ini masuk tema 1, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Ya. Salah satu ciri makhluk hidup itu adalah berkembang biak. Ya. Makhluk hidup itu ciri-cirinya berkembang biak. Mana beranak pinak. Nah, apa tujuan mereka berkembang biak? Tujuan mereka berkembang biak adalah untuk mempertahankan jenisnya. Untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Ya. Jadi, semisal hewan itu sapi, misalnya. Sapi itu juga punya tujuan. Tujuan untuk mempertahankan jenisnya agar sapi ini tetap ada di dunia, tidak mengalami kepunahan. Begitu pula dengan binatang-binatang yang lain. Nah, perkembangbiakan binatang atau hewan ini ada 2 cara, yaitu melalui proses generatif, yaitu kawin, dan vegetatif tanpa melalui perkawinan. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah proses yang generatif atau melalui proses perkawinan. Nah, perkawinan di sini adalah yang dimaksudkan adalah bertemunya sel sperma dengan sel ovum. Sel sperma adalah sel kelamin jantan, sedangkan ovum adalah sel kelamin betina. Nah, di sini terjadi perkawinan atau fertilisasi. Nah, fertilisasi ini akan menghasilkan individu baru yang tentu saja sebelumnya melalui proses bunting kalau pada binatang mamalia, ya. Perkembangbiakan secara generatif sendiri ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bertelur, beranak, bertelur, beranak. Nah, bertelur ini dalam IPA biasa disebut dengan ovipar, sedangkan beranak biasa disebut dengan vivipar. Bertelur beranak disebut dengan ovovivipar. Lah Pak, piye sih bertelur beranak ini seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas satu per satu. Anak-anak bisa siapkan catatan kalau ingin mencatat, ya. Bisa siapkan catatan, kalau tidak dicatat pun nanti anak-anak juga bisa melihat ulangannya, siaran ulangannya lewat YouTube. Siap ya, satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu bertelur atau vivipar. Nah, vivipar, nah ini, anak bisa lihat contohnya ini. Ayam. Ayam itu
berkembang biak dengan bertelur. Itu ngendok. Nah, ngendok ini adalah tujuannya adalah berkembang biak, meneruskan jenisnya atau melestarikan jenisnya. Namun di sini manusia biasanya mengambil telurnya untuk dikonsumsi. Boleh silakan diambil telurnya, tapi manusia juga harus memikirkan perkembangbiakannya. Artinya kalau telurnya diambil terus tanpa ada yang ditetaskan, lama-kelamaan ayam akan habis jenisnya. Kita bahas tentang bertelur. Bertelur atau ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan secara bertelur. Nah, sel telur yang dihasilkan oleh hewan betina di dalam ovarium, ovarium itu indung telur, tempat yang menghasilkan sel telur di dalam rahim kalau pada binatang mamalia. Ini betina ini menghasilkan sel telur. Nah, kemudian sel telur itu dibuahi oleh sel sperma oleh hewan jantan melalui pembuahan atau perkawinan. Nah, di dalam binatang yang berkembang biak dengan ovipar ini, fertilisasi atau pembuahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembuahan luar atau fertilisasi eksternal, yaitu pembuahan yang dilakukan atau terjadi prosesnya di luar tubuh hewan. Contohnya pada ikan dan katak. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, prosesnya adalah ikan atau katak, katak jantan dan katak betina. Nah, ini katak betina ini mengeluarkan sel telurnya terlebih dahulu di air. Ya, ikan mengeluarkan sel telurnya dulu di air. Ya. Bentar, kita coba dulu ya. Mengeluarkan sel telurnya di air, kemudian binatang jantan juga mengeluarkan sel spermanya di air juga. Nah, nanti akan ketemu. Nah, setelah ketemu terjadi pembuahan. Makanya ikan ataupun katak itu bertelur banyak sekali. Nah, untuk apa? Untuk mengantisipasi apabila gagal terjadi pembuahan. Nah, sementara untuk binatang yang lainnya, binatang ovipar yang lainnya, perkembangbiakan dengan ovipar yang lainnya, yaitu pembuahan dalam atau fertilisasi internal, yaitu pembuahan di dalam tubuh hewan yang mana sel kelamin jantan atau sperma dan sel ovum atau sel kelamin betina ini bertemunya di dalam tubuh hewan. Seperti pada ayam dan burung. Nah, terjadi perkawinan. Anak-anak pasti sering nonton ayam kawin ya. Nah, oke. Pernah lihat lah, nggak sering juga kali. Oke. Coba sekarang dinyalakan dulu apa namanya? Mic-nya. Coba salah satu menanyakan mic-nya. Iya, silakan. Saya tanya Mia ya. Mia? Bisa mendengar Pak Widi? Ya. Tadi Pak Widi menerangkan sudah bisa jelas? Atau mungkin diulangi ya. Perkembangbiakan binatang ada dua, yaitu vegetatif dan generatif. Yang generatif tadi melalui proses apa? Ayo yang lain bisa jawab. Bisa dinyalakan dulu mic-nya melalui proses perkawinan. Melalui proses perkawinan. Nah, perkembangbiakan generatif sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu bertelur, beranak, bertelur dan beranak. Nah, tadi Pak Widi baru sampai menerangkan
bertelur ya. Jadi bertelur itu ada dua cara. Yang bertelur itu ada pembuahannya ada dua cara, yaitu eksternal dan internal. Eksternal itu terjadi di luar tubuh induk, sedangkan internal terjadi di dalam tubuh induk. Nah, sekarang saya lanjutkan. Sebutkan contoh-contoh binatang yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Talita klik OK, Talita. Talita klik OK, bisa klik OK di situ ya. Ntar mana Talita? Talita. Ya, nanti klik OK ya. Ayo. Contohnya apa saja? Ayam. Ayam, burung. Burung. Yang lain bisa Cicak. jawab. Oh ya. Talita kalau nggak bisa, pokoknya Talita ikut mendengarkan saja ya. Bisa mendengarkan kan? Talita mana ini Talita? Burung, ayam, angsa, ikan, kakak, bebek itu juga jenis-jenis binatang yang berkembang biak secara bertelur. Katak dan ikan fertilisasi internal, maksud saya eksternal, sedangkan ayam, burung, nah ini fertilisasi internal atau di dalam perkawinan di dalam tubuh induk, pembuahan di dalam tubuh induk. Sampai pada pembahasan untuk yang bertelur, apakah ada pertanyaan? Belum ada ya. Kita lanjutkan sekarang perkembangbiakan, yaitu dengan cara melahirkan. Perkembangbiakan dengan cara melahirkan disebut juga vivipar di dalam IPA. Ini adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh mamalia. Nah, mamalia itu adalah binatang yang menyusui. Nah, perkembangbiakan secara vivipar dilakukan oleh binatang atau hewan mamalia. Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui dan pada umumnya memiliki daun telinga. Memiliki daun telinga itu gimana Pak? Memiliki daun telinga itu ya duwe kuping. Nah ini punya kuping ini. Nah, pada umumnya binatang mamalia ini memiliki daun telinga. Namun ada mamalia yang tidak memiliki daun telinga ya. Mamalia air. Contohnya adalah paus dan lumba-lumba. Jadi paus itu bukan ikan, lumba-lumba juga bukan jenis keluarga ikan. Namun paus dan lumba-lumba ini adalah mamalia. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, sama seperti sapi, sama seperti kerbau. Nah, sapi ini juga melahirkan. Oke, saya lanjutkan. Ya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan vivipar adalah sapi, kerbau, dan kambing. Dan pada umumnya ya, dan semuanya bahkan tidak pada umumnya, binatang mamalia ini melakukan pembuahan dengan fertilisasi internal. Artinya pembuahan terjadi di dalam tubuh sang induk. Setelah terjadi perkawinan, itu nanti akan terjadi proses pembuahan sel sperma dan sel ovum ya bertemu di dalam rahim induk. Kemudian terjadilah zigot.
terbentuklah zigot, kemudian terbentuklah embrio atau bisa sering kita sebut dengan janin. Nah, terjadi pada janin, terjadilah janin. Nah, kemudian nanti waktu melahirkannya itu berbeda-beda anak-anak. Kalau pada manusia itu 9 bulan, kalau gajah lain lagi, sapi lain lagi, kambing lain lagi ya. Jadi masa mengandungnya itu lain-lain waktunya. Nah, setelah masa mengandungnya cukup, kemudian binatang mamalia itu akan melahirkan atau mengeluarkan anak. Nah, terjadi individu yang baru. Nah, itu adalah binatang mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, setelah melahirkan anaknya, binatang mamalia ini atau yang berkembang biak dengan cara vivipar ini, mereka akan menyusui. Maka ciri-ciri mamalia di antara lain selain memiliki daun telinga, selain melahirkan, itu juga menyusui anaknya karena memiliki kelenjar susu. Nah, selain itu juga memiliki rambut-rambut halus di seluruh tubuhnya. Nah, itu ciri-ciri binatang mamalia. Kemudian, saya tanya lagi. Silakan dinyalakan mic-nya bagi anak-anak yang ingin bertanya. Atau nanti bertanya bisa lewat forum WA juga bisa. Yang penting hari ini Pak Widi terangkat dulu ya, agar tidak menghabiskan kuota anak-anak. Nah, yang berikutnya adalah bertelur dan beranak. Nah, hewan bertelur beranak itu bukan bisa bertelur, bisa beranak itu bukan. Ini sebentar, ada apa ini ya? Sebentar, ada sesuatu dengan kursor saya ini. Ada terjadi sesuatu, mohon maaf ya. Enggak apa-apa. Hewan ovovivipar atau bertelur dan beranak ini adalah hewan yang menyimpan telur tersebut di dalam tubuhnya. Ya, telur tersebut memperoleh nutrisi dari kuning telur dan bukan dari plasenta, tidak melalui ari-ari, namun makan makan kuning telurnya, bukan dari ari-ari. Kalau tadi mamalia itu belum saya terangkan bahwa anaknya mendapatkan nutrisi, ya, jabang bayinya ini mendapatkan nutrisi dari ari-ari. Kalau pada binatang ovovivipar ini mendapatkan makanan dari kuning telurnya. Kemudian telur itu akan menetas dan keluar dari tubuh induknya. Jadi di dalam tubuh induk itu sudah ada telur, telurnya itu di dalamnya ada embrionya atau calon anaknya. Nah, setelah waktunya cukup, telur tersebut akan memecah dan keluar dari tubuh induknya berupa anak. Nah, contoh binatang yang berkembang biak dengan ovovivipar adalah hiu, kuda laut, kadal, dan ular. Nah, untuk kadal dan ular ini, telurnya tidak disimpan di dalam tubuh, tapi ditelurkan. Contoh lagi cecak. Cecak itu menelurkan telur. Namun kalau telur ayam itu di dalam telurnya terdapat kuning telur dan putih telur, lain halnya dengan cecak. Kalau cecak dibuka telurnya sudah ada anak cecaknya atau embrio cecaknya, calon bayi cecak tadi. Itu dinamakan bertelur beranak. Bertelur, namun di dalam telurnya itu bukan cairan kuning telur, putih telur, namun sudah ada anaknya. Nah, binatang-binatang itu antara lain ada kadal, ular, cecak, binatang-binatang reptil ya. Untuk binatang laut ada kuda laut dan
ikan hiu. Nah, kalau hiu ini termasuk jenis keluarga ikan. Nah, ini contohnya. Terima kasih anak-anak. Sekiranya kalau ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di WA saja, tidak usah di sini, karena Pak Widi khawatir kalau nanti kelamaan anak-anak kuotanya cepat habis. Ya, yang penting Pak Widi sudah menerangkan, semoga bermanfaat. Ya. Oke, ada pertanyaan sebentar, enggak apa-apa, 1-2 pertanyaan. Coba mic-nya dinyalakan dulu. Kalau sekiranya tidak ada pertanyaan, terima kasih. Itu tadi ya kesimpulannya. Hewan berkembang biak dengan secara generatif itu ada 3 cara, yaitu bertelur, vivipar, beranak atau melahirkan. Disebut dengan maksud saya tadi bertelur ovipar, beranak dan melahirkan itu disebut dengan vivipar, sedangkan bertelur beranak disebut ovovivipar. Masing-masing tadi sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan nanti lewat WA saja agar mengurangi pengeluaran jumlah kuota kalian, terutama yang menggunakan kuota sendiri, tidak melalui warung wifi. Pak Widi cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Pak, yang tidak ikut bagaimana? Yang tidak ikut tidak masalah, Pak Widi. Masih ada kesempatan bagi kalian melalui rekaman ini. Nanti Pak Widi akan upload di YouTube. Ya, jadi tetap bisa belajar meskipun tidak bisa mengikuti Zoom kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.